Kondisi komedian Olga Syaputra yang masih tergolek lemah di Singapura memang meninggalkan tanda tanya. Bahkan belum adanya kepastian kapan Olga Syaputra dapat pulang ke Indonesia bukan tidak mungkin berdampak pada semua kontrak kerja yang telah ia tanda tangani. Lantas benarkah ketiadaan Olga Syaputra di sejumlah acara membawa kerugian bagi para pemilik production house yang telah membayarnya? Dan benarkah teman-teman Olga sesama komedian dipaksa untuk menggantikan sosok Olga yang telah terlanjur menjadi idola? Pemirsa, kita simak beritanya berikut ini. Buat pemirsa di rumah, terima kasih banyak yang sudah mendoakan saya. Ya, pokoknya saya minta doanya buat pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan cepat diangkat pusing saya, biar saya bisa pulang. Hampir 10 hari kondisi Olga Syaputra masih dikabarkan terbaring tak berdaya di sebuah rumah sakit di Singapura. Walaupun adik kandung Olga, Billy Syaputra, yang ikut mengantar Olga ke Singapura telah kembali ke tanah air, rupanya tak menjadi jaminan soal kondisi fisik Olga baik-baik saja. Terlebih beberapa waktu lalu sempat muncul kabar jika Olga telah meninggal dunia. Lantas, benarkah jika kabar tak mengenakan ini disambut dingin dan kecewa oleh keluarga Olga dan Olga sendiri? Tanggapannya sebagai keluarga sebenarnya jujur sedih, tapi kan mudah-mudahan nggak apa-apa, itu semua udah, itu kan dari orang-orang yang ya manusia sih, nggak ada yang pro ada yang kontra, jadi keluarga tanggap ini ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemberitaan yang itu suatu doa untuk kebaikannya Olga, suatu doa untuk kesembuhannya Olga, itu aja sih keluarga. Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Ya kayak gitulah, nggak apa-apa, intinya nggak apa-apa. Kan yang tadi Billy bilang, manusia kan nggak ada yang sama sifatnya dan pendiriannya gitu. Simpang siurnya soal ketidakpastian fisik Olga makin menguat dengan kepindahan Olga ke sebuah rumah sakit di Singapura. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Olga pasca menjalani perawatan secara medis selama hampir 10 hari di Singapura? Mengapa sahabat-sahabat Olga tak juga menjenguknya? Benarkah Olga masih terbaring di ruang ICU? Atau justru belum menengoknya mereka ke sana lantaran tak tahu di mana Olga dirawat? Yang Billy bilang, yang semua bilang biar kondisi Olga biar lebih banyak istirahat, biar kayak gitu kan. Kalau di sini kan bukan berarti nggak boleh jenguk. Kalau di sini kan temennya Olga tahu sendiri, orang yang sayang sama Olga tahu sendiri. Takutnya kalau di sini jenguk Olga nanti ya satu lebih fokus, dan kalau misalnya temennya kesini ntar Olga otomatis diajak ngobrol dan Olga juga ngobrol, jadi nggak banyak istirahat takutnya gitu loh, makanya dirujuk. Udah membaik ya, proses pemulihan lah, proses penyembuhan, proses obat-obatan gitu. Udah di ruangan. Saya masih di ICU, nggak bisa dijenguk. Emang kalau aku nunggu kabar kalau dari Mavera manajernya udah bisa dijenguk, nanti kita mau berangkat ke Singapura. Sampai selama memang masih belum, nggak usah dijenguk dulu karena kan nggak bisa masuk juga, biar istirahat dulu. Kondisi Olga yang masih terbaring di Singapura rupanya membuat sejumlah kontrak kerjanya amburadul. Meski sang manajer telah memending semua jadwal syuting Olga hingga waktu yang tidak bisa dipastikan. Tidak jelasnya akan kondisi Olga ini membuat Eko Patrio, anggota DPR yang juga pemilik PH yang menaungi salah satu acara komedi yang dibintangi Olga, ketar-ketir. Bahkan Eko sempat bongkar pasang pemain demi menutup absennya Olga dari acaranya tersebut. Lantas, benarkah secara finansial tidak munculnya Olga ini telah memberi kerugian pada programnya? Dan benarkah kepulangan Billy ke Indonesia semata-mata untuk memberi jaminan tentang kondisi Olga? Makanya Billy, alhamdulillah, Billy juga di Jakarta kan punya kewajiban kerja, jadi makanya Billy tinggal yoga karena yoga udah alhamdulillah udah membaik. Aku harus pending semuanya. Kita merasa kehilangan karena kalau komedi itu adalah tim, nggak bisa individual. Lain dengan sinetron yang bisa diganti orang dan sebagainya. Tapi kalau sebuah komedi itu adalah tim.
satu bagian yang tak terpisahkan dengan temannya yang lainnya gitu ya. Nah, dengan melihat seperti itu memang kita agak pincang pola-pola permainannya. Teman-temannya yang ada sebagian yang kita ketahui di acara komedi tersebut berusaha untuk menutupi dan sebagainya, dan kita menampilkan komedian-komedian lain. Tetapi jujurlah, kehebatan Olga memang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi sangat berkah sekali fans-fansnya Olga, penonton Olga memahami dan memaklumi. Jadi juga tidak mempengaruhi rating yang ada gitu, hanya mempengaruhi pola-pola permainan di awal-awal saja. Sebagai bos dan seorang komedian, Eko tentu mafhum dengan ritme kerja seorang entertainer. Dan jauh sebelum Olga dinyatakan terjangkit penyakit meningitis, Eko telah wanti-wanti pada Olga untuk tidak memforsir tenaganya. Bahkan Eko menyayangkan ketidakkonsistenan Olga dalam menjalani berbagai macam terapi pengobatan yang seolah diamini juga oleh Olga Syaputra sebelum akhirnya ia dibawa ke Singapura. Saya lihat juga Olga makannya juga sangat riskan gitu ya. Ini berpengaruh dengan itu. Saya udah ngingetin Olga, inget gak? Kinerja seperti ini bahaya, vitamin, makan dan sebagainya. Jadi pada saat sebelum sakit sudah kita ingatkan gitu. Tetap inilah Olga gitu ya, bahwa dia bertanggung jawab, dia profesional dengan pekerjaannya, dan dia sangat mau sempurna, mau perfect, dan inilah yang terjadi. Gitu. Dari awal pertama kali dia penyembuhan dengan menggunakan alternatif dan sebagainya, kita dalam hati kita, ya saya, istri saya sangat-sangat intens, sangat peduli. Ayo selain alternatif juga lebih ke kedokteran apa segala macam. Tetapi dia ada worry, ada takut dan sebagainya. Nggak apa-apa asal tuntas. Tapi ini nggak tuntas gitu. Saya nggak mengerti ya kan, maksudnya kan semua mungkin udah jalannya Allah. Saya nggak pernah tahu. Itu yang dibilang. Makanya kita harus selalu banyak bersyukur apa yang Allah kasih kepada saya. Mungkin saya sakit karena mungkin ulah saya. Setiap sakitnya manusia ada sebab dan akibat. Kenapa dia bisa sakit? Mungkin saya banyak dosa, tapi saya selalu berdoa tetap. Apapun yang diberikan Allah buat saya nikmatin. Saya bersyukur. Yang penting saya tidak lupa untuk berdoa. Entah sampai kapan Olga akan terbaring di ranjang rumah sakit di Singapura, Billy Syaputra pun hanya bisa berharap kiranya sang kakak bisa segera pulih dan kembali ke Indonesia. Lantas, benarkah jika biaya pengobatan Olga selama di Singapura telah mencapai miliaran rupiah? Dan benarkah jika kelak kesembuhan telah diraihnya, Olga diharuskan tak lagi asal menandatangani kontrak kerja yang tak memiliki jeda waktu untuk beristirahat. Habis udah miliaran rupiah nggak sih? Kagak ngerti gue, nggak ngerti. Kalau masalah itu ya, intinya Billy selalu ada di samping Olga. Insya Allah kalau Billy bisa, rencana mudah-mudahan cepatnya gitu loh, pulang ke Jakarta lagi. Jangan tergoda dengan tawaran-tawaran program-program dulu, karena buat saya ini akan membunuh pelan-pelan juga gitu ya untuk Olga. Uang kita bisa cari, sehat kan susah Mbak. Benarkah kebebasan Dewi Persik akan disambut oleh goyang morena dan arak-arakan dari para teman satu selnya? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb on Cam.